saya akan mendemokan presentasi tentang IP dari Integrated Sound berbasis Accelerate Interface menggunakan Verilog. Sebelum itu, di dalam sistem audio, I2S ini adalah standar interface untuk transmisi audio pada internal chip. Kemudian, dalam I2S sendiri ada 3 channel dasar, yaitu BCLK atau bit clock, word select, dan pin untuk data. Kemudian Accelerate sendiri adalah interface untuk bus yang kita gunakan dalam IP chip kita. Kemudian di sini kita menggunakan Microblaze 5 core berbasis RISC-V yang digunakan selama pengembangan IP. Nah, dalam penelitian ini kita akan merancang IP TX atau transmitter dari I2S custom, lalu mengintegrasikannya ke sistem on chip, kemudian memvalidasikan hasil outputnya dengan modul dan test bench. Berikut adalah rumusan masalahnya, yaitu bagaimana kita merancang IP yang dapat diakses melalui register. Kemudian bagaimana ia mendukung mode yang standar selama ini, yaitu 48 kHz atau 96 kHz, ataupun bisa dengan frekuensi sampling yang lain sesuai kebutuhan developer atau pengguna. Kemudian bagaimana memverifikasi fungsionalitasnya serta menguji audionya menggunakan modul hardware. Batasan ini yaitu IP ini hanya bersifat transmitter, kemudian berbasis stereo, serta tanpa OS. Lanjut, kita akan masuk pada protokol I2S. Nah, protokol I2S sendiri memiliki 3 channel, yaitu serial clock atau bit clock, word select atau left right clock jika di berbagai modul itu. Kemudian ada serial data, tempat berlangsungnya channel untuk data. Kemudian di sini interface-nya kita menggunakan sinyal low untuk channel kiri di word select, kemudian ketika high baru untuk channel kanan, data di channel kanan. Nah, serial ini menggunakan MSB atau most significant bit first, lalu menambahkan 1 delay setiap toggle atau perpindahan dari left ke right atau sebaliknya. Kemudian data dimasukkan dalam 64 bit, 32 bit kiri dan 32 bit untuk data kanan. Kemudian data berubah pada negative edge di bit clock. Kemudian berikut register yang kita petakan dalam IP kita, yaitu yang pertama ada data untuk left sebanyak 32 bit, kemudian data right, kemudian untuk konfigurasi register control untuk enable, mute, dan
pengaturan lebar data serta sampling untuk frekuensinya. Kemudian status digunakan hanya untuk 1 bit penanda masuknya awal data sampel. Nah, berikut pemetaan dari kontrol register kita. Di bit pertama kita menggunakannya untuk enable, kemudian ada satu untuk penanda register mute, kemudian kita memetakan 5 bit untuk sampel width. Jadi bisa diatur untuk 1 sampai 32 bit. Lalu sampel rate sebanyak 20 bit. Hal ini juga memungkinkan developer untuk mengatur sampling hingga 100 MHz. Ya, 1 juta Hz. Kemudian di sini adalah blok desain kita secara keseluruhan. Di sini ada clocking wizard, kemudian ada komponen dari microBlaze-nya serta pendukungnya lain. Nah, kemudian di sini adalah IPA2S kita di sebelah kanan. Kemudian kita menggunakan wordlight untuk debug pada modul eksternal atau PCM. Nah, masuk pada blok IP. Pada awalnya kita akan mengkonfigurasi output dan input pada IP kita. Di sini kita menuliskan pada modul Verilog audio serta output master clock, bit clock, word select, dan data. Kemudian kita akan menuliskan logic untuk clock, bit counter, word select-nya, kemudian logika untuk latching, kemudian serializer I2S, lalu kemudian mengirimkannya ke output eksternal. Nah, di sini adalah kode untuk enable dari clock. Kita menggunakan sinyal dari aksi light, lalu menggunakan aksi ARZN ketika turun, lalu ketika dia tidak mereset, baru kita mulai mengisi variabel dalam register kita, mulai dari phase accumulator, bit count, sample, dan sinyal dari I2S, kemudian dari status latch-nya. Lanjut. Kita melakukan sampling rate, menggenerasi frekuensi samplingnya menggunakan metode numerical controlled oscillator. Jadi di sini kita menggunakan akumulasi dari penambahan bit dari sampling. Jadi misalkan kita menggunakan sampling 96.000 di output, kemudian 96.000 itu dikali dan disesuaikan menjadi 64 bit sesuai 2 channel left dan right yang kita gunakan. Kemudian
Dari sini rate tersebut akan bertambah hingga batas clock master kita yaitu 100 MHz. Kemudian ia akan dimodulus menjadi berulang lagi, mereset hingga balik awal lagi, kemudian lanjut ditambah sesuai toggle rate-nya hingga dia mencapai 100 MHz, kemudian dibalikan ke awal lagi, dikurangi 100 MHz. Jadi dibanding menggunakan pembagi, kita melakukan akumulasi atau penjumlahan dari sampling rate-nya. Hal itulah yang menjadi dasar utama perubahan master clock menjadi bit clock kita sesuai sampling rate yang ingin digunakan. Nah, di sini dapat kita lihat di logika kodenya. Jadi setiap rate yang ditambah akan dikurangi dari clock masternya. Lalu setiap toggle, jika ia 1, maka ia memasukkan data-data dari bit tiap frame. Kemudian setelah selesai dia akan toggle kembali menjadi 0, lalu menambahkan tanda pada latching untuk bersiap pada frame yang baru. Lalu kita masuk pada serializer untuk mengubah tiap data menjadi 3 channel. Sini kita memerlukan fungsi untuk hitungan bitnya. Sini kita menggunakan left sample, right sample untuk penanda tiap channel. Kemudian ada bit count, kemudian ada lebar datanya, kemudian ada in left untuk menandakan apakah sekarang pada left channel atau right channel. Kemudian ada posisi bit dalam bit count, yaitu 0 sampai 4. Apakah ia ada di bit 0 atau pada akhir, yaitu 32. Kemudian ada bit index. Nah, ketika bit clock itu belum sampai 32, bit count belum sampai 32, ia akan tetap di variable in left. Kemudian jika melebihi, baru dia akan masuk dan mentoggle in left supaya IP kita tahu untuk merubah data ke right. Di sini jika position melebihi dari position, yaitu posisi bit, melebihi dari width, maka bit index kita akan mengurangi 1 bit dari posisinya. Jika ia pada in left, maka dia akan menambahkan hanya left channel saja.
jika dia sudah melebihi dari 32, maka baru dia akan menjalankan sampling di rack. Mungkin bisa kita lihat di diagram ini. Di sini kita mulai menghitung posisi bit. Lalu, jika bitnya sudah masuk, kita akan menghitung bit index, apakah dia in left. Jika sudah sampai 32, akhirnya dia masuk ke right, lalu keluar menjadi data output. Jadi di sini in left hanya bertujuan untuk memastikan apakah data di left sudah masuk semua, baru data ke right. Jika ya sudah masuk semua data di right, maka dia balik lagi ke data left dengan bit count-nya yang balik ke 0. Kemudian di sini ada penanda untuk latching. Ketika bit count kita 0, kita akan mulai memasukkan data kita ke IP. Kemudian ketika bit clock-nya naik kembali atau mentoggle, maka bit count di sini akan reset ke 0, lalu memasukkan sampel dari register ke buffer atau variabel di IP kita. Kemudian current latch statusnya akan naik atau berubah. Hal ini akan memungkinkan tiap frame masuk secara berurutan dan tidak saling melangkau atau ada yang tertinggal. Nah, di sini mulai dari enable, kita akan mendefinisikan enable lalu mute. Kemudian di sini ada sample width yang dimasukkan pada register konfigurasi kita. Kemudian sample width tersebut akan divalidasi apakah ia melebihi 32. Jika lebih, maka ia akan mendefault ke sampel 32 bit. Kemudian ada sample rate. Hal ini akan memasukkan konfigurasi di register kita, sample rate yang sudah dimasukkan pada register, lalu mengecek apakah ia masih pada batasan 20 bit atau 1 juta lebih sample rate. Jika tidak, maka ia akan di default ke 48 kHz. Kemudian dari situ kita akan memasukkan sample rate yang sudah divalidasi ke sample rate sync yang akan kita gunakan pada serializer. Kemudian masuk pada bagian
serializernya, kita akan mengakumulasi bit clocknya yang seperti tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian jika bit clocknya up, baru data kita masuk. Kemudian setelah data semuanya masuk, bit clock akan turun kembali. Lalu bit count-nya akan mulai memasukkan sampel yang baru. Kemudian di sini untuk mute, jadi sampel untuk I2S kita berikan kondisi untuk mute sync. Jika ia 0, maka dia akan otomatis ter-override menjadi 0 data. Kemudian jika dia else, maka dia akan masukkan sampel yang sudah ada. Kemudian terakhir kita akan memetakan data-data pada I2S kita ke sinyal eksternal atau external port. Di sini kita menggunakan FPGA basis tree yang dihubungkan ke modul sebagai modul eksternalnya. Setelah semuanya dihubungkan dengan pin yang sesuai, kita akan memasukkan data bitstream ke aplikasi firmware kita. Di sini saya akan menggunakan VTIS, lalu kita akan menuliskan register control, loop main dari si code-nya, kemudian ada perintah keyboard untuk mengatur pengujian. Di sini kontrol yang kita petakan untuk pengujian. Pada kode C-nya kita akan mendefine register tiap register dari IP dengan memory address-nya. Di register 1 kita masukkan memory address-nya, kemudian pada alamat 00U, kemudian data write pada 04U, kemudian data untuk register control di 08, kemudian di register status kita menggunakan C. Lalu pada control enable ini kita petakan menggunakan operasi bitwise. Jadi enable di 1, kemudian mute di 2, ini pada indeks ke 1, kemudian sample rate kita petakan menggunakan operasi bitwise juga 0 dari 2 sampai 6. 2 sampai, ini maksudnya 2 sampai 5 bit setelahnya. Kemudian dari 7 sampai
ke 26. Sini untuk mengenerate uji sinus, kita menggunakan data lookup table untuk mengenerate sinyal sinusnya. Setelah semuanya dikompil, selanjutnya kita akan melihat pengujian dari 1 kHz. Kemudian ada 2 kHz. Kemudian di 5 kHz. Masih cukup sesuai dengan target yang kita inginkan. Kemudian juga kita mengetes live channel dan rec channel. Kemudian pada mute kita juga mengetes apakah mute berhasil untuk menetapkan semua datanya menjadi 0. Lalu juga kita ada menguji fungsi enable untuk mematikan dan menghidupkan jalur datanya. Ini video untuk pengujian. Jadi ini kita tes dengan 1000 Hz. Lalu kita turunkan samplingnya. Dia menjadi aliasing. Teraliaskan. Ini jika samplingnya makin dia akan benar. Ini pengujian dengan filter yang dibuat oleh Haji teman saya. Di sini kita menggunakan 48.000 Hz. Sinyal 800 Hz. Di sini kita menghidupkan filter low passnya. Kita menguji low pass di bit 0, band pass di bit 2. Sebenarnya saya juga dibantu Aji untuk memverifikasi pengujian menggunakan filter. Ini terlihat sinyalnya juga tereduksi pada pas filter yang kita gunakan. Ini sinyalnya jadi teredam. Dan ini hasil analisis dari timing di Vivado. Kemudian ada utilization-nya dan power consumption yang dihasilkan dari sistem on chip kita menggunakan peripheral yang kita buat.